Penanganan dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, kembali menjadi sorotan. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menilai masih terdapat sejumlah pertanyaan mendasar dalam proses hukum yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. Dalam perbincangan di kanal YouTube Tutur TV yang tayang Rabu, 15 Juli 2026, Reza mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa Febrie telah terbukti melakukan korupsi maupun tindak pidana pencucian uang, TPPU. Menurut dia, penetapan kesalahan seseorang harus didasarkan pada pembuktian di pengadilan, bukan opini yang berkembang di ruang publik. Reza kemudian memaparkan 6 kejanggalan dalam penanganan kasus Febrie Adriansyah, mulai dari belum jelasnya keterkaitan barang bukti dengan perkara yang disangkakan, mekanisme penetapan tersangka, perbedaan perlakuan terhadap para tersangka, hingga proses pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung. Berbagai aspek tersebut, menurutnya, perlu dijelaskan agar proses penegakan hukum berjalan transparan. Menurutnya, sebagai warga negara yang mendukung pemberantasan korupsi, ia justru melihat proses hukum yang berlangsung saat ini jauh dari kondisi ideal. Reza menilai situasi yang berkembang justru memunculkan pertanyaan besar terhadap kualitas penegakan hukum, baik di tubuh Polri maupun Kejaksaan Agung. Reza mengaku menemukan sedikitnya 6 loopholes atau celah dalam penanganan perkara oleh Kortas Tipikor Polri. Salah satu yang paling disorot adalah belum jelasnya keterkaitan barang bukti berupa ratusan miliar rupiah dan puluhan kilogram emas dengan 3 perkara yang disangkakan kepada Febrie, yakni dugaan korupsi Asabri, batubara PLN, dan Krakatau Steel. Berapa uang dan emas yang terkait Asabri? Berapa yang terkait batubara? Berapa yang terkait Krakatau Steel? Itu tidak dijelaskan kepada publik, ujarnya. Menurut Reza, tanpa penjelasan tersebut, publik tidak memiliki dasar yang cukup untuk langsung meyakini bahwa seluruh barang bukti berasal dari 3 perkara tersebut. Ia bahkan mengingatkan kemungkinan lain secara hukum tetap harus dipertimbangkan. Reza juga mempertanyakan mekanisme penetapan tersangka terhadap Febrie. Menurutnya, karena perkara ini bukan operasi tangkap tangan, OTT, semestinya pemeriksaan terhadap calon tersangka menjadi bagian penting sebelum status hukum ditetapkan. Bagaimana seseorang ditetapkan sebagai tersangka padahal belum diperiksa? Kalau ini OTT tentu berbeda, tetapi ini bukan, ucapnya. Selain itu, ia mempertanyakan mengapa hanya 1 tersangka yang ditahan sementara tersangka lain tidak mendapat perlakuan serupa. Kenapa ada perlakuan berbeda terhadap 2 tersangka dalam perkara yang sama? Ini menimbulkan tanda tanya, ujarnya. Hal lain yang menjadi sorotan Reza adalah keputusan Polri menyerahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Agung. Ia mempertanyakan apakah penyerahan itu disertai berkas perkara yang lengkap. Kalau kasus dipindahkan, berkasnya mana? Karena konstruksi perkara, alat bukti, dan peran tersangka seharusnya dijelaskan di dalam berkas itu, katanya. Menurut Reza, selama dokumen tersebut belum tersedia atau belum dijelaskan kepada publik, berbagai pertanyaan mendasar mengenai perkara tersebut akan terus menggantung. Reza mengaku pesimistis perkara ini akan menghasilkan penegakan hukum yang memenuhi 4 prinsip utama, yakni tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Ia memprediksi perkara kemungkinan tetap bergulir hingga persidangan, tetapi berpotensi mengalami berbagai perubahan di tengah jalan. Saya khawatir nanti hanya tuntas secara formal, tetapi tidak menyeluruh, tidak objektif, dan tidak transparan, ujarnya. Ia juga mengingatkan adanya kemungkinan gugatan pra-peradilan atau pengembalian berkas perkara yang dapat membuat proses hukum berjalan berlarut-larut. Dalam analisisnya, Reza turut mengutip teori strategic model dalam psikologi forensik yang menjelaskan bahwa penegakan hukum terkadang tidak semata-mata didorong kepentingan keadilan, melainkan bisa dipengaruhi kepentingan lain. Namun ia menegaskan hal tersebut masih sebatas kemungkinan akademik, bukan kesimpulan terhadap perkara yang sedang berlangsung. Bisa saja ada kepentingan lain di luar penegakan hukum, tetapi siapa yang tahu hanya Tuhan dan pihak-pihak yang terlibat, katanya. Meski mengkritik proses hukum, Reza menegaskan dirinya tidak sedang membela Febrie Adriansyah. Ia menekankan, apabila nantinya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi maupun TPPU,
maka hukuman harus dijatuhkan seberat-beratnya.